Betapa ya Tuhan seharusnya kami hidup dalam pengucapan syukur tiap-tiap hari. Karena sesungguhnya hidup yang penuh dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang sungguh dijamin oleh Engkau ya Bapa tiap-tiap hari. Tidak ada satu hari pun yang akan kami lewati ketika kami bangun dari tidur, di mana kemudian kami mendapati tidak ada Tuhan atau Tuhan meninggalkan kami. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan lebih dari itu, Engkau sudah merancangkan hari-hari kami. Kami ditopang dengan anugerah-Mu. Kami dituntun dalam kebenaran-Mu. Sehingga ya Tuhan, ketika bahkan dalam kelemahan pun, di dalam kesalahan pun, Engkau akan tetap menopang kami. Oh Tuhan, betapa Engkau begitu baik. Pagi ini kami datang bukan karena kuat dan gagahnya kami untuk beribadah, tapi karena kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu Bapa, pagi ini ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, mohon siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Diarahkan kepada kebenaran-Mu untuk mengenal Engkau. Sehingga pengenalan itu membawa kami lebih lagi mau sungguh hidup berserah sepenuhnya dalam segala hal kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita kembali dapat kesempatan ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama dari masa Advent. Jadi ada 4 minggu ke depan dan ini minggu yang pertama dari masa Advent, dan hari ini kita akan coba melihat ada beberapa tema dari 4 minggu ya. Ada hope, ada peace, joy, and love. Nah, kita kemudian masuk yang pertama itu di hope. Jadi kalau lihat di dekorasinya ya sudah ada, nanti akan ada progresnya ya, nanti ada 4 gitu ya yang akan dimunculkan seperti itu ya. Kita akan belajar sama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema bicara tentang hope, yaitu menemukan harapan di tengah ketidakpastian. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai yang ke-38. Maaf, lebih tepatnya Lukas pasal 2 ayat 21, saya mulai dari 21 saja. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 38. Mari kita akan menyimaknya bersama-sama. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara melihat di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Itu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Bapak Ibu Saudara untuk ayat ini bisa melihat di dalam Matius ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan
atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ya, sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu Saudara, ini foto diambil 2014. Saya dengan pendeta Edi itu berangkat dari Semarang. Ya, kami tiba di kota Pontianak tanggal 27 Juni. Saya ingat itu ya, tanggal 27 Juni. Waktu itu saya diutus oleh gereja untuk ke Pontianak. Di sini ada Pak Teddy, waktu itu Pak Teddy majelis. Dan Pak Edi menemani saya. Saya mau ngomong bukan tentang kami berdua ya, walaupun foto kami berdua yang di situ gitu ya. Ini kami sudah berada di depan Sungai Kapuas, masih di laut lepas, itu sudah berhadapan dengan Sungai Kapuas. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, pelabuhan yang ada di Pontianak itu ada di Sungai Kapuas, pelabuhannya. Jadi tidak seperti pada umumnya itu di pantai ya, di laut dan sebagainya, tapi ini di sungai. Walaupun kemudian tidak jauh dari situ ada namanya Pantai Kijing, itu kemudian belum lama sudah diresmikan oleh Jokowi, ya ada pelabuhan yang baru di situ. Ya, bersyukur. Pembangunan yang terus dilakukan ya. Tetapi awalnya sebelum ada pelabuhan itu pelabuhan di sini dan ini masih berlaku sampai sekarang ya. Nah, yang menarik adalah untuk masuk ke pelabuhan yang ada di Sungai Kapuas itu nggak sembarangan. Itu harus ada waktunya, timingnya harus tepat ya, waktunya harus pas. Kenapa? Karena harus menunggu air pasang. Ya, jadi memang kapal-kapal besar ya dengan begitu berat ya, bertonton itu kemudian memang tidak bisa. Nah, kapal tertentu seperti kemudian yang kami juga tumpangi itu cukup besar ya, itu seperti kapal feri seperti itu ya, muat mobil, motor ya, ada orangnya juga ya. Nah, itu kami sudah menunggu, sebenarnya sebelum jam 12 kami sudah tiba ya, tapi nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena harus menunggu ya. Kapten kapal yang akan menentukan kapal kapan dia harus masuk, dengan kemudian menentukan apakah air sudah cukup atau tidak. Ada bantuan mungkin dari ABK-nya untuk mengukur kemudian kedalaman ya, tingkat air dan sebagainya dari dasar. Dapat informasi mungkin dari pelabuhan tentang kondisi air sungai yang ada. Semua itu dibutuhkan sehingga kemudian mengambil keputusan kapan waktunya kemudian untuk masuk ke pelabuhan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam hidup ini ya, ini salah satu contoh saja bicara tentang waktu. Ya, dalam hidup ini sebenarnya ada begitu cukup banyak hal yang membutuhkan sebuah penentuan waktu yang pas atau tepat. Misalnya waktu untuk melahirkan, ya kan? Tentu saja harus tepat, harus pas. Ya, saya ngomong seperti ini tentu saja karena saya sudah mengalaminya, menemani istri saya 3 kali. Jadi saya tahu Bapak Ibu ya, ketika kemudian wah ini waktunya, cepat-cepat ke rumah sakit dan sebagainya. Lalu kemudian melahirkan. Yang mau sesar pun kan tetap harus ada penentuan, gak bisa sembarangan. Saya dulu pernah mendengar ada yang pengen menentukan ya, saya mau tanggal sekian dok. Seperti itu. Tapi kan tetap keputusannya ada di dokter, bisa atau tidak. Gak bisa sembarangan ngomong saya mau tanggal begini. Lalu kemudian ya udah langsung sesar, belah aja. Kalau memang belum waktunya tetap gak bisa. Semua ada waktunya.
Atau misalnya kemudian kita hal yang simple, mau berangkat ke satu tempat. Kita mau berangkat misalnya ke sekolah, kita mau berangkat misalnya kemudian ke airport. Harus ada waktunya, jangan sampai kemudian terlambat secara khusus itu. Mungkin ya lebih cepat oke lah, tapi jangan sampai terlambat. Atau misalnya kemudian ibu-ibu, ada juga saya tahu bapak-bapak yang suka mungkin masak, bikin kue. Itu penentuan waktu nggak boleh salah. Ya kan, saya pernah bantu istri bikin kue ya, lalu kemudian mama saya juga bikin kue, diminta saya yang ngaduk adonan. Udah capek juga ngaduk ya, saya baru tahu jadi koki itu nggak gampang. Saya udah bosen, udah capek juga muter-muter, udah ya belum, tambah lagi, wah harus lagi. Tahu waktunya. Ketika memasukkan kemudian makanan ke dalam oven, apalagi kalau oven itu tidak pakai timer, waktunya kapan? Harus kemudian mengeluarkan sudah matang atau belum, ada penentuannya. Atau misalnya seperti hari ini, tadi Ibu Yova memimpin dengan teman-teman singers menyanyi, ada pemusik, harus tahu kapan waktu untuk masuk menyanyi. Itu jelas, nggak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlambat. Nanti agak kacau. Semua dalam banyak hal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ada bicara tentang waktu yang tepat, waktu yang pas. Nah saudara, hal ini kemudian semakin menarik. Ketika kemudian saya merenungkan bagaimana Tuhan. Ya, saya mengaitkan banyak hal tentang maknanya waktu ini dengan Tuhan. Ketika saya kemudian merenungkan bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Kita membaca kitab Pengkhotbah berulang-ulang mengomong tentang ada waktu untuk menangis, tertawa, dan sebagainya. Semua ada waktunya. Dan Tuhan mengatur semua waktu itu indah pada waktunya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Di dalam kedaulatan kasih dan kuasanya, kita mendapati, kita percaya Tuhan selalu bekerja dengan tepat dan sempurna untuk menyatakan kebaikannya kepada manusia. Sehingga kemuliaannya nyata di dalam hidup ini. Kalau kita kembali melihat di dalam perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu, maka kita melihat bicara tentang waktu, ya. Dikatakan di sini dengan sangat jelas ketika genap berusia 8 hari, maka kemudian bayi Yesus itu kemudian dibawa ke bait Allah untuk disunat. Itu sudah menjadi sebuah hukum, jadi sebuah ketetapan, aturan yang harus dilakukan oleh orang Israel, orang Yahudi. Lalu kemudian kita mendapati ayat 25 sampai 26. Di situ bicara tentang seorang yang bernama Simeon. Waktu dari kehidupannya itu Tuhan sudah tentukan. Yang menarik apa dikatakan? Simeon, kamu belum akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Saya pikir Simeon ini mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Dia menjalani hidup dia tahu saya belum akan mati walaupun udah tua gitu ya. Saya belum akan mati. Kenapa? Saya belum lihat Mesias. Menarik sekali ya hidup dari kemudian Simeon ini. Lalu kemudian kita mendapati ayat yang ke-34. Ada sebuah nubuatan disisipkan di situ. Ayat 34. Peristiwa yang akan dialami oleh Maria. Nah ini bicara tentang ketika nanti Maria akan melihat langsung, melihat sendiri anaknya Yesus yang kemudian akan menderita, disalibkan sampai mati. Itu bicara waktu. Yang terakhir ayat 38, waktu bagi Hana. Ketika itu, jadi pada waktu yang sama, pada waktu Yesus di bait Allah. Saya membayangkan pada waktu Simeon menatang bayi Yesus itu. Mungkin gak jauh dari situ ada kemudian Hana yang sedang mengamati hal itu. Dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Simeon. Dan sesudah kemudian Simeon kemudian berkata-kata. Lalu kemudian bayi Yesus itu dibawa untuk disunat. Disitulah kemudian Hana berbicara lagi tentang bayi itu. Tentang keselamatan, tentang kelepasan yang akan dibawa oleh kemudian Mesias yang sudah datang itu. Nah menjadi pertanyaan besar sebenarnya ketika bicara tentang waktu, tentang Yesus yang datang. Kenapa Yesus datang pada waktu itu? Kalau kita benar-benar mengulik, mencari, kita nggak akan menemukan
yang bisa mungkin memuaskan kita secara logika. Kenapa baru pada waktu itu? 400 tahun bahkan kemudian Allah tidak berfirman. Lalu tiba-tiba kemudian datang berita yang luar biasa tentang kelahiran Mesias itu. Kenapa nanti sesudah 400 tahun, sesudah nubuatan terakhir? Itu hal yang kemudian menjadi rahasia ilahi. Tapi kemudian mari kita mendapati bahwa kita percaya Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu kemudian bahwa waktu memang kenapa begitu penting. Karena di dalam kondisi banyak manusia yang berharap, itu bicara tentang waktu. Ya kan? Pada waktu itu nanti saya akan singgung juga Bapak Ibu. Ya. Jadi orang Israel sedang berharap. Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Kenapa baru hadir pada waktu itu? Sama seperti kita berharap Bapak Ibu ya. Kita kan kalau dalam hidup setiap hari itu namanya berharap. Contoh misalnya berharap besok libur. Kenyataannya mungkin tidak bisa demikian. Yang harus kerja ya tetap masuk kerja. Yang buka toko ya tetap harus buka toko. Yang sekolah harus sekolah. Apalagi besok sudah penilaian akhir semester. Banyak orang tua yang ikutan stres bukan cuma anak gitu ya. Udah mikirin kerja, mikirin anak lagi. Wah berharap gitu ya. Berharap besok libur, kenyataan tidak bisa. Ada orang yang berharap mungkin besok sudah bisa pulang dari rumah sakit. Udah capek, udah lelah, udah stres, gak enak di rumah sakit. Berharap. Berharap hari ini kemudian bahkan ada orang mungkin yang sedang bekerja. Dan berharap cepat pulang. Orang yang sedang mengikuti aktivitas berharap cepat pulang, pengen cepat bertemu dengan keluarga. Ada orang kemudian yang mungkin berharap tahun depan saya bisa menikah. Dan sebagainya. Penuh dengan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang saya katakan tadi, orang Israel pun sedang berada di dalam sebuah pengharapan yang besar. Pada waktu kemudian Yesus hadir ini. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Kita tahu. Ya, kita tahu kondisi yang ada itu. Nah Bapak Ibu, nubuat pertama itu bayangkan ribuan tahun terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan sangat jelas di situ Tuhan berbicara kepada kemudian iblis, ya si jahat itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuat yang pertama. Nah, nubuat tentang kedatangan Mesias ini kemudian semakin kuat di dalam zaman raja-raja atau zaman nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara bisa menemukan itu begitu banyak bertebaran secara khusus itu di dalam kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Amos, Obadya dan seterusnya. Sampai kemudian kitab Maleakhi itu bertebaran ayat-ayat bicara tentang kedatangan Mesias. Lalu kemudian kita tahu kalau kita mencermati perjalanan bangsa Israel, itu sebelum mereka masuk jadi ada dua tahap ya. Saya melihatnya tahap sebelum mereka jatuh dalam pembuangan, ini pembuangan, lalu kemudian sesudah mereka ini zaman sesudah pembuangan. Nah ini ada sebuah perbedaan yang sangat besar. Sebelum masa kemudian pembuangan, bangsa Israel ini hidup jauh dari Tuhan. Benar mereka kemudian tidak mau bahkan menyembah Tuhan. Ya, salah satu kemudian yang lagi viral, yang Daniel Mananta, ada yang ikut? Ya, kalau tahu berarti tahu dong ayat yang disebut oleh Daniel Mananta ya. Yesaya 44. Ya. Yesaya 44 mulai ayat yang ke-9 itu bicara tentang manusia yang buat patung. Ya, ada hubungannya. Oke. Kenapa kemudian Yesaya singgung kepada bangsa Israel tentang pembuat patung itu? Karena disitulah kemudian memang menjadi kesalahan yang begitu besar dari bangsa Israel. Mereka kemudian menyembah kepada kemudian Tuhan yang lain. Dan secara khusus di dalam Yesaya 44 itu bicara tentang patung yang disembah oleh bangsa Israel. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Kita ingat pada waktu perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di padang gurun itu lalu kemudian mereka membuat lembu sapi, anak lembu sapi tuangan yang disembah oleh bangsa Israel. Dan mereka berkata, inilah Tuhan, inilah Allah yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Itu bukan sesuatu yang baru memang. Dan ini berulang-ulang terjadi pada bangsa Israel.
Sampai kemudian Allah murka, lalu Allah membuang bangsa Israel. Di dalam kemudian penjajahan Babel, lalu kemudian di dalam penjajahan Persia. Nah di dalam kondisi itulah baru kemudian bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Sampai kemudian akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Nah di dalam kondisi ini benar-benar bangsa Israel berubah. Mereka menekuni firman Tuhan. Mereka baca lagi kemudian apa yang disampaikan oleh kemudian para nabi. Mereka mengingat lagi nubuat demi nubuat yang ada. Dan mereka menanti-nantikan itu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sampai di zaman Tuhan Yesus. Kita mendapati bangsa Israel. Saat itu sedang memiliki sebuah pengharapan yang begitu besar. Pengharapan akan datangnya Mesias. Sekali lagi kenapa? Karena waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kenapa menjadi sesuatu yang sangat berat? Mereka menganggap dengan kemudian ego sebagai manusia, khususnya bangsa Israel. Kami bangsa pilihan, kami istimewa. Kenapa kalau kami istimewa lalu kemudian kami harus dijajah? Gak terima. Merasa tidak terima, pengharapan semakin besar. Tuhan tolong cepatlah Mesias datang. Ini konteksnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kemudian dinyatakan. Bicara tentang pengharapan. Karena itu tidak heran apa yang dikatakan oleh Simeon, apa yang kemudian dikatakan oleh Hana, semua bicara tentang kelepasan dari Mesias itu sendiri. Nah kembali Bapak Ibu Saudara kita bicarakan tentang waktu ketika Allah menggenapi rancangan keselamatannya. Ya, ketika Yesus kemudian hadir ke dalam dunia ini. Nah dari hal ini saudara ada beberapa hal yang harus kita ingat dan kita pahami lebih lagi. Yang pertama, kita mendapati Allah yang merancang keselamatan itu adalah Allah yang luar biasa. Saya senang kadang-kala ada jemaat ya. Saya rasa gak apa-apa saya sebutin aja Pak Doni itu kalau doa tuh saya merasa thank you. Yesus kami yang luar biasa. Yes, Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan kita luar biasa? Yesus sendiri yang berkata, kita baru bacakan tadi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus punya itu. Yesus punya kuasa itu. Di sorga dan di bumi dia memegang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kekuasaan dan kedaulatan Yesus. Allah kita sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ketika bicara tentang kekuasaannya, dia sangat berkuasa. Semua tunduk. Filipi pasal 2. Itu kemudian dengan jelas pada suatu hari nanti. Pada waktu memang dia akan datang. Semua lidah itu kan mengaku dia Tuhan. Gak ada yang terkecuali. Semua. Dari manusia sejak Adam sampai manusia terakhir nanti yang lahir. Semua akan menyembah dia. Itulah kekuasaan Tuhan kita. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang masih secara tidak sadar mengabaikan dan bergantung pada dirinya sendiri. Yeremia dengan jelas berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang kita punya Tuhan. Kenapa kita harus kemudian mengandalkan diri kita? Berharap pada manusia. Yang kedua saudara, kenapa kemudian Allah kita adalah Allah yang luar biasa? Karena dia adalah Allah yang sangat baik. Dia bukan cuma maha kuasa, tapi dia sangat baik. Saya membayangkan Bapak Ibu ketika kemudian Kejadian pasal 1 ayat 31 berkata tentang ciptaan yang sudah kemudian diciptakan oleh Allah. Dikatakan sungguh amat baik. Kalau kita ngomongin baik saja, kita sudah pasti tahu baiknya itu pasti standarnya Allah dong. Ya kan? Standarnya Allah baik itu. Apalagi masih ditambah sungguh amat baik. Betapa baiknya ciptaan itu. Dan sebenarnya bukan cuma karena baik dalam modelnya, kualitasnya begitu hebat dan luar biasa. Tapi lebih daripada itu baik karena Allah menopang segala sesuatu. Allah menopang dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Allah menopang segala sesuatu dengan kuasanya, dengan firman-Nya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu baik.
Karena itu tidak heran ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, baik di sini adalah baik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini menurut kita, wah Tuhan tuh baik. Tapi kemudian kebaikan itu tuh kita masukkan ke dalam standar kita. Maaf Bapak Ibu, gak nyampe kita memikirkan itu. Kebaikan Tuhan tuh melebihi bahkan yang bisa kita bayangkan. Itu luar biasanya. Banyak orang Kristen, oke, percaya. Tetapi kemudian bagaimana dia berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berharap supaya Tuhan itu baik. Tapi baik menurut ukuran dia. Kita nih mengerdilkan kapasitas Tuhan. Ketika berharap manusia menyatakan pengharapannya berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan keinginan dia. Saya ambil contoh begini, ya, contohnya di Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya. Pada waktu Tuhan Yesus mulai melayani, lalu kemudian setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian dia mulai mengajar dan sebagainya. Yang dulunya kemudian bahkan murid-murid dari Yohanes Pembaptis lalu kemudian mulai mengikut Yesus. Yesus ini semakin terkenal, apalagi setelah kemudian dia khotbah di bukit dengan begitu luar biasanya. Begitu banyak orang kemudian berbondong-bondong mengikut dia. Begitu banyak orang kemudian menjadi murid. Tapi kemudian kenyataannya kalau Anda melihat kemudian di dalam Yohanes pasal 6. Itu kemudian banyak juga orang yang meninggalkan Yesus. Nah menjadi pertanyaan, begitu banyak orang yang mengikut dia, lalu kemudian begitu banyak orang yang meninggalkan dia. Kenapa? Anda bisa dapatkan itu Yohanes pasal 6 ayat 66. Pertanyaannya mengapa? Karena pada kenyataannya mereka tuh menaruh harapan pada Yesus. Tapi harapan yang ditaruh adalah berdasarkan pemikirannya, keinginannya. Bukan seperti apa yang kemudian diharapkan memang dari yang Yesus akan sediakan, yang sudah dia sediakan bagi manusia. Pada waktu banyak orang kemudian meninggalkan Yesus, tersisa berapa? 12. Nah dari 12 murid ini pun kita mendapati berkali-kali Yesus harus menegur. Karena mereka tidak paham. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Yudas. Yudas Iskariot. Ketika dia mengikut Yesus memang di awal dia menaruh harap. Karena dia sebagai seorang Israel yang memang kemudian sedang berperang dengan Romawi. Dia mengharapkan pembebasan yang luar biasa dari Tuhan. Dia mendapati satu figur yang kemudian nantinya akan menjadi raja. Seperti yang kemudian mereka harapkan. Tapi ketika kenyataan itu tidak terjadi. Bahkan kemudian dalam kekecewaan dari Yudas. Sampai kemudian akhirnya dia menjual Yesus. Saking marahnya, saking kecewanya. Dia tidak hanya meninggalkan. Dia tidak hanya mengkhianati. Tapi dia bahkan menjual Yesus. Karena pengharapan yang dia bangun adalah pengharapan berdasarkan keinginan dia. Pemikiran dia. Bukan memang apa yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Begitu banyak orang yang kemudian kecewa dengan Yesus, meninggalkan Yesus. Karena mereka membangun pengharapan berdasarkan dirinya yang sudah tercemar oleh dosa. Dan berdasarkan pemikiran sebagai manusia yang terbatas. Di dalam kekecewaan bisa banyak hal yang terjadi. Orang jadi malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Permisi, maaf. Bahkan kemudian akhirnya hamba Tuhan disalahkan, gereja disalahkan. Karena sebenarnya mungkin kekecewaan terhadap gereja, terhadap Tuhan. Karena keinginannya begini, Tuhan harusnya begini Tuhan. Tuhan harusnya begini. Tapi manusia kemudian hidup dalam kekecewaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Alkitab berkata tentang Allah yang baik. Mari benar-benar kita paham hal ini. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Maka kita perlu tahu Yesus itu baik
di dalam kapasitasnya yang tidak terbatas. Jangan kita yang mau batas-batasi. Tuhan tuh baik harusnya begini. Tuhan tuh baik harusnya begitu. Tuhan tuh baik harusnya bikin seperti ini. Baik menurut kita. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita perlu sadar ketika kita ngomong Tuhan itu baik dan kita benar-benar berserah dan berkata Tuhan terserahlah. Ada satu lagu yang menurut saya lucu tapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Ya, saya pernah sampaikan juga sebenarnya ini ya. Itu diciptakan kalau saya tidak salah oleh Erastus, pendeta Erastus. Suka-sukamu Tuhan. Ya, agak dangdut sedikit ya. Nah, kalau Pak Doni yang nyanyi pasti mantap tuh. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan harusnya. Bukan suka-sukanya kita, bukan maunya kita, terserah kita. Ya harusnya begini, harusnya begitu. No. Ketika kita pikirkan Tuhan yang baik, mari kita bayangkan betapa dia mampu untuk melakukan segala yang terbaik. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Beda banget, terlalu jauh. Atau kemudian yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah sanggup memberikan yang jauh lebih baik, sangat jauh lebih baik dari yang kemudian bisa kita pikirkan dan bayangkan. Pertanyaannya, sungguhkah kita mengenal Allah seperti itu? Allah yang baik di dalam kapasitasnya sebagai Allah. Saudara, ketika kita benar-benar mengakui hal ini, itu terlihat dari cara kita berespon hari-hari yang kita jalani. Hari-hari seringkali memang mengecewakan kita. Terjadi A, B, C, macam-macam. Dan itu bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kita kenal Tuhan kita di dalam kapasitasnya, maka hari-hari harusnya diisi dengan ucapan syukur. Yang kedua saudara, Allah yang merancang keselamatan adalah Allah yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Terlepas dari banyaknya manusia yang kemudian menolak Yesus, bukan berarti Allah gagal dalam rancangan keselamatannya. Sama sekali tidak. Perlu kita catat di bold tebal-tebal. Allah tidak pernah gagal. Tidak pernah. Di dalam kondisi gagalnya manusia untuk merespon keselamatan dari Allah, bukan berarti Allah gagal dalam rancangan keselamatannya. Sebaliknya, Allah telah merancang dan menggenapi rancangannya itu dengan sempurna. Ketika ada manusia yang menolak Allah, manusia menolak anugerahnya, itu adalah pilihan dari manusia dalam kehendaknya yang memang sudah tercemar karena dosa. Saudara, inilah manusia yang sesungguhnya, yang selalu gagal, akan gagal. Itulah saudara dan saya, kita bisa gagal. Karena memang kita kemudian sudah tercemar, kita punya keterbatasan, kita rapuh. Kehendak kita dikatakan kemudian dalam Kejadian pasal 5, kecenderungan kita tuh jahat. Itu yang ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian ketika ada manusia yang merespon dengan benar anugerah keselamatan itu, termasuk saudara dan saya, kita merespon dengan benar, kita menerima keselamatan itu, maka itu semata-mata kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Ya. Ketika Allah mulai menjalankan rancangannya sejak dari Taman Eden, manusia selalu menjadi faktor utama yang bisa menggagalkan rancangan keselamatan itu. Manusia harusnya yang menjadi faktor utama. Sebuah rancangan Allah itu bisa gagal, tapi ternyata memang tidak terjadi. Ya kan? Itu tidak terjadi. Dan hebatnya
Allah kita itu tetap menggunakan manusia untuk kemudian menggenapi segala rancangan keselamatannya. Saya contoh begini. Anggap saja kita ambil dari Nuh, ya, dari kisah Nuh. Jadi sesudah kemudian air bah, manusia kemudian dimusnahkan, tapi ada satu keluarga. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Nuh ini kemudian gagal? Sangat mungkin. Tetapi di dalam kedaulatannya Allah menjaga Nuh ini untuk kemudian tetap menjadi bagian dari kemudian rancangan keselamatan itu. Keturunan dari Nuh yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Lalu masuk pada tokoh berikutnya yang kita tahu yaitu Abraham. Kita juga tahu bagaimana kemudian Abraham dalam kehidupannya yang belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Enggak ucuk-ucuk setelah dipanggil dari Haran dia kemudian ikut Tuhan. Lalu menjadi orang yang sangat suci, sangat saleh. Enggak. Kita ingat pada waktu kemudian dia ke Mesir. Dia berbohong di situ. Kenapa? Karena dia takut. Lalu masuk kemudian pada anaknya yang kedua, pada keturunan dari Abraham, Ishak. Sama modelnya. Melakukan juga kesalahan. Menjadi orang tua yang tidak benar. Lalu turun lagi kemudian kepada Yakub. Modelnya juga sama. Penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kemudian lebih banyak lagi sebenarnya. Nipu sana sini. Ya kan? Yakub. Dan lebih lagi, saya sampai nggak habis pikir. Kita kemudian kepada orang Israel, lalu kemudian muncul yang satu nama yang sampai kemudian Yesus disebutkan dengan nama itu. Yaitu Daud. Yesus anak Daud. Orang-orang pada waktu bertemu dengan Yesus ada yang teriak-teriak, anak Daud, kasihani kami. Tapi kita tahu Daud kan seperti apa. Betapa Daud itu begitu rusak, kotor. Tapi Allah terus menjaganya. Allah menjaga. Masuk kemudian di pembuangan. Ketika satu waktu kemudian bangsa Israel ini kemudian akan dimusnahkan. Tuhan memilih Esther untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Sampai akhirnya kemudian masuk di perjanjian baru Tuhan memilih Yusuf dan Maria. Dua kemudian anak manusia yang dipilih. Yang satunya terancam bisa dibunuh. Karena kemudian hamil. Belum menikah. Ajaib. Apakah Allah gagal? Enggak. Malahan di dalam kemudian kedaulatannya dia menjadikan semuanya itu sempurna. Kenapa? Karena dia memakai manusia yang lemah. Manusia yang rapuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Tepat pada waktunya. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah gagal. Suatu waktu nanti semua nubuat yang tercatat di dalam Alkitab akan tergenapi. Dan itu pasti. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Pada waktu itulah semua manusia. Semua makhluk. Seluruh alam semesta akan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja fokus kita saat ini adalah kehidupan yang sedang kita jalani. Kehidupan yang tidak mudah. Musa berkata di dalam Mazmur 90, hidup manusia itu 70, ya kalau kuat 80, tapi kebanggaannya adalah penderitaan. Saat ini pun sebenarnya dalam kehidupan kita manusia, kita sedang hidup dalam ketidakpastian. Mengapa demikian? Saya ambil contoh. Siapa yang menduga 21 November barusan kemarin, ratusan orang kemudian meninggal karena gempa? Siapa yang menduga? Siapa yang menduga Indonesia kembali harus menerapkan PPKM level 1? Belum lagi kemudian ada yang berharap, ya, termasuk saya. Waktu baca berita, ada kemudian berita penarikan mundur puluhan ribu tentara Rusia. Berharap perang akan segera berakhir antara Rusia dan Ukraina. Ternyata belum lama berita terbaru masih digempur juga sama Rusia. Belum selesai. Mudah-mudahan ada berita yang terbaru yang baik, udah hampir selesai. Lalu kemudian ada yang berkata tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah mencapai 5,7 sekian. Tapi banyak analis yang kemudian memprediksi tahun 2023 akan menjadi tahun yang lebih sulit.
Belum lagi kemudian masalah politik. Ada juga yang berbicara, saya bertemu di sebuah gereja, ngomongin, nggak tahu nih Pak. Ini sangat menentukan nanti untuk 2024. Seperti apa nanti kekristenan, seperti apa gereja di Indonesia. Barusan saya baca juga berita ya menarik ya. Dan saya dikatakan ada informasi ada 4 negara di Asia. Itu kemudian tingkat melahirkan itu tuh turun. Ya. Orang-orang pada nggak mau melahirkan. Jadi di situ dikatakan China, Jepang, Korea Selatan, Singapura. Dan itu sudah sampai pada batas yang mengkhawatirkan. Nah, yang menarik salah satu alasannya kenapa mereka tidak mau kemudian melahirkan. Karena mereka menganggap begini, ngapain bersusah payah membesarkan anak, melahirkan dan membesarkan anak dengan kondisi ke depan yang gak pasti, yang gak menentu. Buat apa? Banyak yang seperti itu. Karena bicara tentang ketidakpastian. Ada kekhawatiran, ada ketakutan mungkin. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, banyak hal yang bisa membuat kemudian kita takut. Dan banyak hal yang bisa membuat kita menderita. Yes, benar. Ada banyak hal. Belum lagi ketika mungkin saat ini Bapak Ibu datang ke gereja. Dengan banyak hal. Mungkin yang sedang mengikuti secara online juga. Memikirkan tentang kehidupan yang sedang dijalani. Saya tahu sebagian jemaat ada yang masih harus berjuang dengan kondisi sakit, menderita. Saya tahu di gereja kita. Udah begitu lama terbaring di tempat tidur. Di sana kemudian kondisi yang begitu penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Kadang sakitnya muncul, mengerang. Tuhan sakit. Ada yang masih sangat kesulitan dalam kondisi ekonomi karena pandemi. Saya ngobrol, saya tanya gimana. Wah, masih sulit Pak. Sulit sekali. Ngomongnya sulit aja udah kedengaran berat banget. Sulit Pak. Ada yang mungkin masih berjuang karena konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini sederhana, sangat sederhana. Ketika bicara tentang hope, tentang pengharapan. Tuhan itu baik. Sederhana, satu kalimat yang sangat sederhana. Tapi banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang mengaku Kristen, banyak orang mengaku anak Tuhan. Banyak orang mengaku saya rajin Pak ke gereja. Tapi mengabaikan kalimat Tuhan itu baik. Mengabaikan bahwa Dia satu-satunya tempat bagi kita berharap di tengah keadaan yang tidak pasti. Kita masih terus kemudian berkutat dengan usaha kita. Kita berkutat dengan pemikiran kita harusnya begini, harusnya begitu. Kita tidak mau kemudian benar-benar mencari waktu berlutut, mencari Tuhan, mencari wajahnya. Berharap, memohon, mengangkat tangan dan mengatakan Tuhan aku gak sanggup, aku nyerah. Tuhan tolong. Begitu banyaknya orang Kristen mengabaikan kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan satu-satunya yang pasti. Pasti akan kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Pasti akan damai sejahteranya bagi kita. Pasti akan kepeduliannya bagi kita. Pasti yang akan selalu menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kita. Pasti akan keselamatan yang sudah Dia berikan. Yang sudah kita terima. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambil keselamatan itu dari kita. Karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Pasti Bapak Ibu Saudara. Sama seperti pasti besok pagi matahari tetap akan terbit. Allah kita bahkan lebih dari itu. Pasti akan selalu bersama-sama dengan kita. Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Mari kita tundukkan kepala kita.
Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan tentang Allah kita yang luar biasa. Dia sangat baik. Sangat baik. Berdoalah secara pribadi. Kalau engkau saat ini sungguh sedang berbeban berat, ada yang kau pikirkan, menggelisahkan, meresahkan, membuat engkau khawatir. Tuhan itu baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jangan biarkan kami Tuhan berkutat di dalam kebodohan kami. Kami berdiri di luar kebaikan-Mu. Tiap pagi rahmat-Mu baru. Tiap hari kasih-Mu nyata. Kau sudah sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami sungguh mau berdiam di dalam Tuhan. Mau mencari Tuhan. Mau berharap kepada Tuhan. Mau bersandar kepada Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam seluruh persoalan kami. Di dalam seluruh angan-angan dan cita-cita kami. Biarkan Tuhan kami selalu mengingat untuk berdiam di dalam Tuhan. Menikmati rahmat yang selalu baru tiap pagi itu. Biarkan kami Tuhan dituntun oleh Roh Kudus. Berjalan dituntun oleh terang firman Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang sombong Tuhan. Hati yang merasa bisa tanpa Tuhan. Hati yang merasa aku mampu dalam segala kekuatanku. Tapi sebaliknya, tiap-tiap hari kami merendahkan diri. Kami mau berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak memimpin kami, kalau Engkau tidak memimpin hamba-Mu ini, hamba tidak akan melangkah satu langkah pun. Tuhan, tolong kami. Kalau saat ini di antara anak-anak-Mu, ada yang sedang bergumul begitu hebat karena persoalan, karena kesulitan. Mereka sedang berada dalam penderitaan batin. Ada yang sedang menderita karena kesakitan, kondisi fisik, kesehatan yang tidak baik. Tuhan, hamba berdoa, tolong. Kiranya Engkau menolong dengan cara-Mu, dengan kedaulatan-Mu. Dengan kebaikan-Mu, Engkau peduli, Engkau tahu yang terbaik. Mohon Engkau nyatakan itu pada kami. Biarkan kami dengan iman menanti, dengan sabar, Tuhan berkarya. Tuhan bekerja melalui kami. Mendatangkan kebaikan-Mu untuk oleh kami nikmati. Sekalipun kami tidak bisa melihat Engkau. Sekalipun kami mungkin masih terjepit dalam berbagai persoalan. Kami tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa untuk pengharapan-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Pengharapan itu adalah Engkau sendiri, ya Yesus Kristus. Ini doa kami, ini syukur kami bawa semua di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus. Amin.